Mas Agustiono ya, Agustiono dan siapa nama Mas Gundo Suroto, saya tahunya namanya Mas Gundo, Mas Suroto. Hari ini kita bicara soal apa, investasi 1000 gitu. Ini kan menggelegar gitu loh Mas, heboh gitu ya. Sebuah apa ya, sistem pendanaan swadaya petambak sejak kita putus dengan perusahaan gitu, dan membuat sebuah sistem yang disebut investasi 1000. Nah, kita mau bicara ini agar masyarakat juga lebih mengerti tentang apa yang kita perbuat di Basena. Mas Agustiono disebut juga Mas Timbul ya. Hari-harinya jabatan sebagai DP3W di Biro Ekonomi. Terus di kampung juga, ini seragam kampung nih. Saya kepala kampung bumi di Basena Agung. Di Basena Agung. Kepala kampung itu kalau di Rawajitu Timur atau Tulang Bawang kepala kampung. Kalau di luar namanya kepala desa, kepala pekon, kepala tiup gitu. Kalau Mas Suroto hari-harinya di P3W? Saya sebagai koordinator bidang ekonomi. Koordinator bidang P3W. Dan di samping itu juga sebagai petani tambak ya. Betul. Ya, betul. Jadi hebatnya di Basena ini pelaku-pelaku usaha ya, atau pejabatnya juga merangkap sebagai petani tambaknya. Jadi bukan hanya sekedar ngomong ya tentang tambak, tapi ini benar-benar pelaku usaha budidaya petambak. Oke. Kita akan bicara soal ini 20 menit ya, sampai berapa waktu ke depan kita bicara soal ini. Nah, kita ingin tahu banyak investasi 1000 itu apa sih sebenarnya, Mas? Siapa yang bisa jawab? Mas Timbul dulu ya. Oke, Mas Agustiono ya. Investasi 1000 itu uang yang dikumpulkan oleh pelaku budidaya atau petambak itu melalui kawan-kawan pengusaha ataupun buyer, yaitu senilai Rp1.000 per kilo. Rp1.000 per kilo. Setiap petani tambak panen itu. Setiap petani tambak panen itu dikenakan yaitu 1.000 per kilo melalui kawan-kawan pelaku usaha ataupun buyer. Itu sistemnya. Untuk apa itu dana investasi 1000? Tujuannya yaitu agar dapat untuk inovasi atau perbaikan tambak ya, atau untuk renovasi tambak. Karena supaya terdapat perairan yang bagus, yaitu kita investasi 1000. Perbaikan infrastruktur budidaya yang utamanya begitu. Oke. Kalau dan ini efektif nggak? Sudah berapa tahun kita ini? Ini kalau menurut saya juga sangat efektif, karena sudah dari tahun dimulainya investasi 1000 itu 2013. Tahun 2013. Gitu. Anggota terlibat secara langsung ini. Jadi setiap yang panen itu timbang, misalnya dia dapat 2 ton, berarti 2 juta dia sumbang ya? Iya. Per kilo gitu. Per kilo udang itu dikenakan Rp1.000. Dan dikirimlah ke rekeningnya investasi 1000. Sebagai tambahan definisinya ya. Investasi 1000 adalah uang penyisian ya, dari 1.000 per kilogram udang dari petambak yang panen ya, petambak yang panen maupun udang tangkap. Udang tangkap pernah juga gitu. Iya, pokoknya udang yang ada di Basena yang dijual gitu. Ada di wilayah di Basena. Di Basena. Yang 1.000 tadi per kilogram tadi dititipkan oleh buyer, dan nantinya si buyer akan menyetorkan uang tersebut ke rekening investasi terpusat yang dinamakan investasi rekening bersama ya. Gitu. Jadi aman di sana gitu loh. Oke, sebentar. Sebelum kita bicara alurnya tadi, kenapa kita buat dana swadaya investasi 1000 itu kenapa? Tujuan apa tadi? Yang seperti tadi sebenarnya
Kenapa kita galang dari anggota itu, kenapa? Ini mengingat ya dari masa lalu kita tentang pembudidayaan kita itu yang kurang produktif karena situasi alam yang kurang baik lagi ya. Akhirnya tercetuslah timbullah gagasan untuk menciptakan yaitu pengumpulan dana, yaitu disebut investasi 1000 yang berguna untuk ya adalah salah satunya adalah perbaikan infrastruktur budidaya yang ada di Rawajitu Timur atau Bumi Depasena. Kemudian bisa juga digunakan untuk riset-riset atau untuk inovasi budidaya ya. Selain itu juga untuk pembuatan ponton dan pembelian alat berat untuk menunjang dari revitalisasi mandiri ya di Rawajitu Timur. Jadi karena sebelumnya kan sebelum waktu kita zaman kemitraan ini kan urusan inti ya, perusahaan yang memperbaiki infrastruktur budidaya, kanal-kanal kita, pintu-pintu dam, mereka yang walaupun tidak bayar itu lebih mahal. Kalau yang ini kita secara swadaya awalnya ketika Lampung bersama pelaku budidaya yaitu bicarakan karena infrastruktur kita ini perlu dibenahi. Dari mana ini dana ini? Benar. Tercetuslah yaitu investasi 1000 itu. Gitu. Infrastruktur budidaya itu sangat penting. Keberhasilan budidaya tergantung betul dari infrastruktur budidaya, terutama di saluran pasok atau kanal-kanal inlet kita. Itu yang utama, termasuk dam dan sebagainya. Pintu-pintu dam, inlet. Dan itu sangat kita jadi itulah yang mendasarkan awalnya mendasarkan itu ya. Salah satu kunci dari keberhasilan budidaya adalah saluran pasok atau air dari laut langsung kan gitu. Agar dia lebih bagus kualitasnya gitu ya. Betul. Dan lebih penting lagi kalau nggak dikeruk ya airnya nggak nyampe ke tambak gitu ya. Yang jelas kan pendangkalan gitu. Dan itu butuh dana gitu ya, sangat luar biasa dana itu. Maka kita ambillah dana namanya swadaya masyarakat yang kita sebut dengan investasi 1000. Nah itu 10 tahun ya, ini hampir 9 tahun kan? 9 tahun. Sudah berapa dana yang dikumpulkan dari swadaya ini yang tercatat dari kawan-kawan P3W? Lebih kurangnya itu hampir 40-an lah. 40 miliar. Dana swadaya bertambah. Luar biasa itu. Hebat itu ya. Kayaknya di tempat lain masyarakat yang bisa mengumpulkan dana swadaya yang begitu besar itu kayaknya sangat jarang sekali. Sangat jarang. Nah, baru di Rawajitu Timur. Rawajitu Timur di Pasena, Tulang Bawang ya. Itu. Yang 30 miliar itu sudah diapakan saja gitu. Dana 30 sampai 40 miliar itu. 40 miliar itu untuk perbaikan infrastruktur. Perbaikan infrastruktur diantaranya yaitu pembuatan dam. Pembuatan dam yang di Sentosa, ya kan, blok 1, terus dam terus blok 2, ya kan, terus perbaikan dam 789, rehab ya, rehabnya itu juga. Di kanal-kanal yang perbaikan, ya seperti di gambar itu. Selain ponton itu juga untuk pembelian alat berat. Ya. Pontonnya ada berapa biji? Ponton sudah 8 ya. Satunya itu berapa duit itu? Kalau duit hampir 1 miliar. 1 miliar. Hampir 1 miliar. Ada yang 1 miliar lebih, ada yang kurang dikit. Tapi rata-rata adalah 1 miliar itu. Kemudian alat
alat berat kita sudah kebeli sekitar ada 8 alat berat yang kebeli gitu. Itu murni hasil dari uang swadaya masyarakat yang investasi 1000 tersebut. Bukan bantuan pemerintah itu ya? Kalau selain itu ada bantuan dari pemerintah 2 unit excavator dan 1 unit dredger. Ada bantuan tambahan di situ untuk menunjang dari program revitalisasi tersebut. Untuk tambahan ya. Selain itu juga bukan alat excavator saja, beli alat untuk perbaikan jalan juga, namanya glider. Untuk meratakan jalan. Meratakan jalan juga itu kita. Jalan-jalan ini. Jalan-jalan nasional kita. Jalan nasional ya. Iya. Ini yang melakukan perawatan perbaikan kawan-kawan dari Petambak. Iya, kawan dari PTKW, kawan Petambak. Karena dari Petambak ini. Luar biasa ya. Kenapa begitu? Harus lama kalau nunggu ya dari sana. Kalau nunggu dari pemerintah udah berapa puluh tahun sekarang juga. Jalan nggak punya status katanya. Karena kita terpaksa ya. Kalau kita menunggu ya barang-barang kita nggak bisa masuk, punya kendala, es kita juga ada kendala, udang kita juga nggak keluar, maka bukan karena saking mampunya ya, tapi karena kita itu kebutuhan akses sangat urgent itu masyarakat. Oke. Jadi begitu ya. Dan sekarang itu nah kendala-kendala apa sih yang pengumpul, kan pasti ada kendala-kendala ya. Pasti ya. Apa yang kendala-kendala yang paling besar gitu? Saya dengar kan sudah berapa kali ada revisi perubahan-perubahan ya tentang sistem. Perubahan sistem investasi 1000 itu udah kalau nggak salah udah 4 kali sekarang ini ya. 4 kali sekarang ini ada perubahan karena mungkin mengikuti perkembangan waktu ya kan. Dulu yang pertama itu terpusat ya kan. Terus yang kedua itu 70-30 ya. 70 di pusat dan 30 di wilayah. Terus setelah 70-30 yaitu dikembalikan ke wilayah semua. Ya, tetap kayaknya itu kurang efektif setelah melalui evaluasi. Itu kurang efektif, terus sekarang terpusatkan lagi. Dipusatkan lagi. Kenapa rencananya dipusatkan itu, apa yang diinginkan? Gini. Kita berkaca pada masa lalu ya, seperti yang disampaikan oleh Mas Agus tadi ya, itu sudah ada beberapa kali perubahan. Yang pertama memang dikumpulkan di pusat, yang ditirukan melalui buyer ya dulunya, dan itu juga banyak kendala karena banyak uang mangkrak atau macet di buyer. Akhirnya dirubah lagi melalui keputusan bersama yaitu yang 70% itu disimpan di rekening pusat, kemudian yang 30 itu diperbantukan ke wilayah masing-masing dari Sentosa sampai otonominya. Ya, itu untuk perbantukan wilayah untuk membangun wilayah masing-masing gitu. Itu. Setelah itu juga ada masalah juga kan gitu. Mungkin ada sebagian yang ngomong kurang adil dan sebagainya, akhirnya dirubah lagi supaya investasi 1000 itu dipindah ke wilayah semua. Mereka wilayah itu kampung ya, dari Sentosa sampai Abadi. Ternyata ya berjalan sekian tahun ya, ada sebagian yang berjalan bagus ya, ada. Jadi aktif, kemudian sportif, membayar dan sebagainya. Tapi ada beberapa wilayah juga yang tersendat di sana. Kenapa tersendat? Yaitu karena banyak kendala. Itu hasil dari evaluasi tim ya, termasuk saya kemarin masuk tim juga, bahwa tim kerja evaluasi itu banyak uang investasi itu yang digunakan di wilayah. Nah, istilahnya ada kearifan lokal, membangun jalan atau jembatan yang menyimpang dari yang seharusnya itu masuk ke investasi 1000, tapi dialihfungsikan untuk pembangunan wilayah setempat di RT masing-masing seperti itu. Ini banyak yang seperti itu. Akhirnya apa? Program unggulan investasi 1000 ya yang diparafrasai oleh P3W Lampung, dananya tersendat di sana. Jadi untuk mengoperasionalkan alat berat ya itu dananya kurang. Karena apa? Dana nggak masuk semua. Dari hitung-hitungan ya yang saya lihat di sana ya, yang seharusnya per bulan itu bisa mencapai 1,5 miliar,
ya itu masuk paling-paling hanya 300 sampai 400 juta saja. Ini alhasil bagaimana kita bisa mengoperasikan dari sekian alat berat itu, dari dredger, excavator, grader gitu loh. Itu tentunya akan jadi kalau terhambat. Kita lihat sebenarnya tujuan kita memusatkan sistem ini adalah demi kepentingan masyarakat juga kan, bukan kepentingan pengurusnya, tapi semata-mata untuk bagaimana merealisasikan program-program infrastruktur unggulannya itu ya. Intinya seperti itu kan. Jadi gimana caranya uang itu bisa terkumpul kembali seperti semula kan gitu. Akhirnya dari evaluasi tersebut teruslah dipusatkan kembali investasi tersebut ya. Dari panen ya, hasil udang panen 1.000 per kilogram tadi investasi dari pembudidaya udang dititipkan ke buyer. Nah nantinya buyer yang akan membayarkan ke rekening investasi pusat. Cuma perbedaannya begini, perbedaan dulu pernah lewat bayar juga, bisa bayar, sekarang lewat bayar lagi. Cuman perbedaannya dulu tidak ada batas waktu pembayaran. Sekarang dikasih batas waktu maksimal 7 hari. Tapi artinya sistemnya pasti ada perbaikan ya, sehingga ada kendala dari masa lalu itu terus diperbarui karena hasil evaluasi sehingga tujuan kawan-kawan kita adalah bagaimana uang ini lebih efektif, lebih efisien dan lebih fokus untuk kegiatan-kegiatan budidaya, infrastruktur budidaya. Betul begitu? Betul. Dan nantinya juga setelah investasi 1.000 ini terpusat lagi, penggunaan untuk revitalisasi ke wilayah-wilayah itu sudah tidak bayar lagi. Oh, kawan-kawan anggota nggak perlu bayar lagi karena dananya sudah tersedia. Artinya gini, itu yang sudah diprogramkan oleh perhimpunan. Artinya tidak semua ya. Tidak, mungkin kalau yang misalnya dandan tambah atau ngedek rumah itu lain. Jadi apa yang dimaksudkan dengan program yang diprogramkan oleh perhimpunan adalah yang sudah melalui kajian dari bidang infrastruktur budidaya dan juga pemangku kebijakan. Jadi semua apa yang sudah dirapatkan. Betul, lah itu baru yang dikerjakan. Pemangku kepentingan, kepala kampung, BTK, BPK Lampung. Jadi tidak semena-mena, semuanya harus keputusan rapat. Tentunya itu berdasarkan kemampuan anggaran yang sudah ada dan juga fokus apa yang dikerjakan. Tentunya ada urgensinya kan gitu loh. Tapi kebanyakan urgensinya sekarang ini terutama untuk kampung wilayah saya, itu kampung Bumi di Pasenaku itu inlet untuk pengerukan inlet. Yang fokusnya di inlet dulu ya. Oke, Mas Agus, Mas Suro, terima kasih. Ini bincang-bincang lain kali mungkin kita perlu waktu yang khusus gitu, karena ini baru ini menarik sekali ya, sebuah desa kampung yang menarik dana swadaya masyarakat